Bab 3. Membidik pasar. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Ide tanpa aksi hanyalah mimpi. Saya ingin bercerita ketika saya bekerja di sebuah bank swasta. Saat itu ada sekitar 35 orang karyawan di bank tersebut. Yang menjadi fokus saya saat itu adalah bagaimana cara memanfaatkan waktu luang di jam kerja. Salah seorang di antara rekan kerja ada yang nyambi bekerja sebagai supir taksi pada malam hari. Padahal, jika dilihat dari standar gaji yang diterimanya, itu sudah mencukupi. Namun ia beralasan untuk mencari pengalaman dan jaringan dari penumpangnya. Ada juga yang mengisi waktunya dengan berjualan benda-benda eksotik seperti keris dan benda seni lainnya. Ada juga yang aktif di MLM, melanjutkan studi atau mengikuti kursus-kursus untuk menambah ilmu. Memang tidak semua rekan kerja saya mampu memanfaatkan waktu luangnya untuk beraktivitas dan menjadi peluang. Setelah 12 tahun berlalu, saya bisa melihat perbedaan yang cukup luar biasa. Kehidupan perekonomian kerja, rekan kerja yang mampu memanfaatkan waktunya untuk bekerja ekstra ternyata jauh lebih baik dibandingkan yang hanya bekerja murni sebagai pegawai bank swasta. Mereka yang hanya menjadi pegawai tidak semuanya sejahtera karena banyak di antara mereka yang kena PHK setelah bank tempat saya bekerja terkena likuidasi. Mereka yang hanya mengandalkan kemampuan sebagai pegawai bingung karena tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa ketika di PHK. Sampai saat ini, beberapa di antara teman-teman saya masih belum mendapatkan jalan keluarnya untuk melamar pekerjaan lagi. Rasanya lumayan cukup sulit karena bertambahnya usia dan persaingan yang ketat. Saya sebenarnya cukup prihatin melihat keadaan ini. Saya sering meluangkan waktu dengan mereka, sekedar berbincang-bincang untuk menanyakan kabar mereka. Sebenarnya banyak di antara mereka yang mempunyai banyak ide hebat untuk berwira swasta. Bahkan menurut saya ide-ide mereka sangat kreatif, tidak direalisasikan. Sepertinya akan menjadi sebuah bisnis yang hebat. Namun, satu permasalahannya, mereka tidak punya nyali untuk menjalankan, sehingga ide-ide itu hanya menjadi sebuah wacana saja. Pendidikan, wawasan, dan koneksi memang diperlukan untuk menambah ilmu, tetapi tindakan jauh lebih diperlukan. Jadi, perbanyaklah aksi dan jangan hanya mengembangkan ide semata. Saya memperhatikan mengapa banyak orang yang berani berwirausaha setelah berumur sekitar 40 tahun, setelah pensiun atau sesudah di PHK. Padahal jika dilihat, mereka mempunyai modal yang cukup mulai membuka usaha sendiri saat usia masih produktif, yaitu 25-35 tahun. Dan bukankah kebanyakan dari mereka itu lulusan dari sekolah tinggi sehingga secara pendidikan sangat terbuka wawasannya, namun justru mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan modal yang mencukupi. Ternyata berani membuka usaha sendiri pada saat usianya masih produktif, padahal keterampilan mereka bisa dibilang minim. Di sini terlihat perbedaan yang cukup mencolok antara wirausahawan dengan pekerja atau pegawai. Mereka yang berwirausaha lebih ajak atau matang secara psikologis, sedangkan para pegawai kelihatannya saja ajak, tetapi jika digali lebih dalam ternyata masih rentan. Kesimpulan saya, mungkin saja mereka ragu atau tidak tahu harus bagaimana. Terlalu banyak teori yang kita dapatkan akan sia-sia saja tanpa ada praktek secara langsung.
Terlalu banyak teori terkadang membuat kita menjadi rikuh, bingung bahkan ragu mengambil tindakan. Saya memperhatikan semenjak ide tercetus di pikiran kreatif, bila langsung digerakkan atau dikerjakan, biasanya tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Ketika kita menguasai teori, tetapi tidak berani mempraktekkan ide bisnis sedahsyat apapun, akan sulit menjadi kenyataan. Misalnya, belajar berenang. Secanggih apapun teori renang yang kita pahami, tanpa pernah menceburkan diri ke dalam air, belum bisa dikatakan bisa berenang. Sementara mereka yang langsung menceburkan diri ke dalam air, kemudian hanya bisa mengambang, akan lebih mudah mempelajari gaya apapun sekalipun baru mengenalnya. Pendidikan saat di bangku atau kuliah bagaikan teori renang berbagai gaya. Bisa jadi sang dosen mungkin menguasai praktek dan teori, tetapi kebanyakan mahasiswanya hanya bisa menyerap teorinya saja, sementara bimbingan secara praktek nyaris jarang atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Tercetus dari sistem pendidikan yang searah, kami membuka School for Entrepreneur sebagai sekolah entrepreneur sejati. Saran dan pengalaman saya mengatakan, kerjakan saja tanpa pikir panjang, persiapkan teorinya, dan kerjakan dengan segera. Seorang entrepreneur yang mumpuni akan mentolerir ambiguitas atau ketidakjelasan tersebut, dan merekalah yang membuat kesamaran menjadi jelas. Kalau kita menunggu menjadi jelas, kita akan kehilangan momentum dan hanya menjadi me too. Yang kedua, adrenalin dan seni berutang. Sengaja berutang. Salah satu bisnis saya pernah mengalami masalah, yaitu kekurangan stok barang. Namun saat akan membelinya, saya diharuskan membeli 3 kali lipat dari jumlah yang seharusnya. Kalau membeli dalam jumlah normal, harganya tentu jauh lebih mahal. Di tengah kebingungan, akhirnya salah satu rekan saya memberikan pinjaman dana segar, tetapi dengan bunga 3% per bulan. Jika kami membeli dengan uangnya dan dalam waktu paling lama 3 bulan dan barang sudah terjual habis, berarti kami akan menikmati keuntungan yang sangat besar. Namun, jika 7 bulan barang baru habis, sama saja dengan membeli harga stok normal. Berarti tidak untung secara materi, tetapi rugi tenaga. Jika lebih dari 9 bulan, barang baru habis, sudah pasti merugi. Sebuah keputusan dilematis yang menantang adrenalin seorang entrepreneur sejati. Setelah kami rapatkan dengan seluruh tim dan manajemen, kami optimis dalam 3 bulan barang akan habis terjual. Strategi disiapkan jauh sebelum barang datang sehingga begitu barang tiba, beberapa stok sudah dipesan dan dalam waktu 2 bulan kami habiskan stok tersebut. Sungguh sebuah taruhan yang menegangkan, tetapi hal tersebut tidak membuat kami jera. Bahkan hingga saat ini, kami masih memilih berutang untuk stok barang agar lebih memacu adrenalin dan kerja kami. Apa perbedaan antara seorang entrepreneur dengan ordinary people atau orang kebanyakan? Jika ada sebuah fenomena, seorang entrepreneur akan langsung melihat sebuah peluang, sedangkan ordinary people biasanya akan melihat sesuatu yang sulit, negatif, ancaman, atau bahkan tidak dapat melihat apa-apa. Jika ternyata keduanya melihat peluang, ordinary people biasanya tidak berani menjalankan peluang tersebut dan biasanya hanya berkomentar terhadap fenomena itu. Namun bagi seorang entrepreneur, mereka berani melakukannya dan mengambil resiko. Jika ternyata keduanya berani mengerjakan peluang yang mereka lihat, ordinary people biasanya akan menggunakan uang sendiri untuk mengerjakan. Sedangkan entrepreneur
akan membaginya dengan orang lain untuk mengurangi resiko dan membagi keuntungan pada mitranya. Entrepreneur berprinsip lebih baik untung 10% yang didapat dari 10 mitra usaha daripada 100% usaha sendiri. Mitos yang mengatakan utang akan membawa petaka berakar sangat kuat dari kalangan budaya aristokrat. Utang akan menjadi petaka jika dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif atau dibelanjakan untuk kepentingan konsumtif. Itulah yang celaka. Tetapi jika tahu peluangnya besar, mengapa takut untuk berutang? Dalam bisnis, berutang untuk tambahan modal kerja atau investasi itu adalah hal yang sangat wajar. Yang ketiga, kejelian menangkap perbedaan. Reinkarnasi dan kesungguhan membayar utang. Ada sebuah perusahaan asal Inggris bernama Cout. Perusahaan ini adalah perusahaan barang-barang kebutuhan rumah tangga, elektronik, dan furnitur dengan sistem kredit. Mereka mempunyai cabang hampir di seluruh dunia, dan sejak tahun 1995 mereka mendirikan outlet pertama kali di Denpasar, Bali. Sebelumnya, mereka terlebih dahulu mengadakan marketing intelijen di Indonesia untuk mempelajari bagaimana perilaku pasar bila dilihat dari berbagai faktor, seperti kesukuan, agama, atau kebiasaan-kebiasaan suatu daerah. Hasil kesimpulan mereka berkaitan dengan budaya adalah tentang warna. Warna untuk kaum muslim dominan hijau dan putih, sedangkan untuk keturunan Tionghoa merah. Sementara itu mereka berpendapat mengenai tanggung jawab pengembalian kredit terbaik ada di daerah Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Mengapa? Ada sebuah kepercayaan umat Hindu mengenai reinkarnasi dan karma. Jika seseorang berutang dan belum lunas hingga meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan kembali menjadi seseorang yang miskin atau sial di kehidupan nantinya. Hal inilah yang dilihat oleh Cout sebagai peluang bisnis. Kekuatan intelijen menafsirkan adat istiadat, budaya, dan kepercayaan sebagai peluang bisnis terhadap cukup mengesankan. Bahkan Cout juga membuka sebuah toko yang cukup besar di Malang, Jawa Timur. Saya merasa heran dengan pilihan Cout tentang ini, padahal budaya Jawa Timur sangat berbeda dengan Bali. Lantas, mengapa mereka berani mengambil resiko tersebut? Selagi berada di Kota Malang, saya menyempatkan diri melakukan studi tentang Cout di Jawa Timur. Dari informasi saya menemukan, ternyata banyak orang Bali yang tinggal di daerah Malang. Budaya orang-orang Bali yang sangat konsisten dalam membayar utang sangat mempengaruhi daerah tersebut sehingga bank, BPR, koperasi simpan pinjam tumbuh subur dan perekonomian daerah tersebut sangat cepat berkembang. Cout melihat perubahan itu dan melihatnya sebagai sebuah peluang bisnis. Marketing intelijen bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya menggunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaing. Kemampuan menggunakan pikiran imajinasi adalah salah satu bagian terpenting dalam pengambilan keputusan. Kumpulan data lapangan bisa digunakan untuk menentukan strategi perang bisnis. Kumpulan data ini bisa berupa perilaku pasar, lokasi supplier, kompetitor, harga, servis yang diberikan, hingga lokasi bisnis yang akan dibangun. Kemudian yang keempat, bangunlah komunitas. McDonald dan komunitas baru. Untuk mengubah seseorang yang biasa dikendalikan menjadi seorang yang mengendalikan, memerlukan sebuah sistem yang lengkap. Produk datang dari sebuah budaya yang solid. Misalnya, produk burger McDonald dari segi rasa bukanlah burger ternikmat
Harganya pun tidak murah, tetapi mengapa mereka mudah untuk menjualnya? Burger McDonald tersebut dari sebuah kultur yang solid dan servis yang baik. Bagaimana menciptakan kultur yang baik? Kultur adalah budaya terlahir karena sebuah komunitas. Komunitas manajemen McDonald sangat terlatih, terprogram, dan terarah. Komunitas penggemar makanannya pun terjaga dengan baik, seperti perayaan ulang tahun anak di McDonald, makan pagi di McDonald, atau tempat tongkrongan weekend di McDonald. Bagaimanakah membuat komunitas yang baik sehingga tercipta sebuah budaya atau peradaban yang baik? Miliki sistematik, pelatihan, pembelajaran, keterbukaan dari setiap proses produksi, pemasaran, dan manajemen yang baik. Buatlah sistem dan misi yang baik terlebih dahulu. Misi sebaiknya sederhana, mudah dicapai, dan memenuhi keinginan universal setiap orang, yaitu merasa aman, terpercaya, dan tempat mengekspresikan diri. Kita memandang McDonald sudah mampu sampai pada tahap ini. Mereka memiliki visi, misi sebagai restoran keluarga atau family value restoran, memiliki sistem yang well established, komunitas yang terbangun, dan terjaga, produk yang berstandar dan excellent. Terasakah oleh kita bahwa setiap hari tanpa sadar kita adalah korban iklan, diprovokasi setiap harinya dengan doktrin kebenaran produk seperti pasta gigi, sabun mandi, sampo, bahkan perlengkapan lainnya. Barang-barang tersebut kita beli karena merasa kenal dengan produk tersebut dan mengagumkan semua produk tersebut memang merupakan produk yang sangat laris sepanjang sejarah. Sungguh saya sangat kagum dengan tim kreatif dari perusahaan advertising. Mereka adalah driver tangguh yang bisa membawa pemirsa atau penumpang ke arah manapun yang ingin mereka tuju, terutama untuk membeli produk-produknya. Jarang terpikir oleh kita bahwa sesungguhnya kita adalah passenger atau penumpang yang dikendalikan oleh sopir. Pikiran, tubuh, dan gerakan kita diarahkan. Sadarkah kita akan hal ini? Kemudian yang kelima, prediksi sebuah fenomena, meramal hasil pertandingan. Saya seorang penggemar sepak bola. Selain menikmati gerakan indah permainan kelas dunia, terkadang saya juga ikut berpikir dan menganalisis jalannya pertandingan. Pada pertandingan final Piala Champions antara MU dengan Bayern Munchen pada tahun 1999, saya sempat mempelajari secara detail data kedua tim. Saya menganalisis siapa pemain yang cedera, pemain yang terkena akumulasi kartu sehingga dipastikan tidak bermain, dan pemain yang sudah mengantongi kartu kuning pada pertandingan sebelumnya. Saya kumpulkan data tersebut dari kedua belah pihak, lalu menebak-nebak susunan permainan kedua tim. Siapa yang dipasangkan, formasinya, bagaimana pola pertahanannya, dan siapa yang diposisikan sebagai penyerang. Saya melakukan semua itu seolah-olah adalah pelatih dua tim raksasa itu. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, daftar nama pemain pun terpampang di layar kaca TV, dan susunan yang saya prediksi di kertas ternyata 90% tepat. Selama pertandingan berlangsung, setiap gerakan pemain saya amati dengan seksama dan serius. Saya memperhatikan bahwa kapten tim Bayern Munchen, Lothar Matthäus, tidak dalam kondisi prima. Saya menyimpulkan dia pasti akan diganti. Dan benar saja, pada babak kedua, ia diganti oleh sang pelatih. Kemampuan untuk memprediksi sebuah peristiwa akan membuat kita mengetahui
lebih awal mengenai segala kemungkinan yang akan terjadi dalam dunia bisnis. Kemampuan memprediksi akan sangat menguntungkan karena memungkinkan kita untuk mengantisipasi kerugian yang besar. Saya merasa telah ikut mendesain setiap permainan dan membuktikan bahwa kita pun punya pemikiran yang sama dengan mereka. Pelatihan secara superkonsisius bawah sadar akan memprogram kemampuan memproses menjadi daya khayal dan visualisasi. Saya sangat memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam bisnis sehari-hari. Semoga kita tidak hanya menjadi penonton yang pasif yang tidak mendapatkan pelajaran apa-apa kecuali hiburan. Salah satu metode dalam mengasah kemampuan manajerial adalah dengan membandingkan keputusan para manajer andal dengan melihat sebuah fenomena. Ketika terjadi sebuah fenomena, berusahalah untuk mendapatkan gambaran lengkap terlebih dahulu sebelum fenomena itu selesai. Contohnya, ketika sedang menonton perlombaan balap motor, sebelumnya pelajari data-data semua tim yang berlomba terlebih dahulu. Lalu cobalah memprediksi jalannya perlombaan tersebut. Siapakah yang akan keluar menjadi pemenang? Strategi apakah yang digunakan? Atau bagaimanakah kan para pesaing lainnya? Kemampuan ini akan sangat berguna bagi entrepreneur sejati. Kemampuan kita memprediksi sebuah fenomena akan terlihat lebih matang ketika membaca sebuah peluang usaha. Ketika ada seorang rekan menawarkan kerjasama dengan ilmu manajerial yang baik, kita pasti bisa membaca dengan jelas pangsa pasarnya, bagaimana lokasinya, apa jenis usahanya, perilaku pasarnya, atau berapa banyak modal yang dibutuhkan, dan hal-hal lainnya yang harus diprediksi sejak awal. Kemampuan ini akan membuat bisnis kita lebih aman karena kita sudah lebih dahulu memprediksi pasar. Asah terus kemampuan kita dalam memprediksi sebuah fenomena. Kemudian yang keenam, komentator yang bukan aktor. Perempatan yang strategis. Dalam perjalanan dari rumah menuju kantor, saya akan melewati sebuah perempatan yang padat oleh para karyawan yang biasanya menunggu mobil jemputan. Titik perempatan itu memang strategis dan kerap menjadi kemacetan setiap pagi. Suatu hari selepas mengikuti sebuah seminar tentang entrepreneurship, muncul ide di dalam benak saya melakukan survei kecil-kecilan untuk melihat peluang dan potensi yang bisa didapatkan di perempatan itu. Bagaimana kalau mulai dengan bisnis penyewaan mobil jemputan? Bagaimana kalau membuka kios sarapan pagi? Ide itu selalu muncul setiap saya melewat, tetapi hanya di dalam benak saja. Suatu hari saya lewat dan melihat kepadatan di perempatan semakin bertambah. Kemudian saya mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan membuka kaca jendela mobil agar bisa melihat keluar secara jelas. Keramaian di sana ternyata bukan disebabkan antrian mobil jemputan, tetapi sebuah warung sarapan pagi yang penuh dengan pembeli yang hari sebelumnya masih belum ditempati. Saya menarik nafas cukup panjang karena merasa kalau ide saya dicuri dan didahului oleh entrepreneur lainnya. Padahal ide bisnis tentang kios sarapan pagi masih tersimpan rapi di dalam benak. Saya kalah oleh kecepatan seorang entrepreneur lain yang lebih cepat memanfaatkan peluang. Banyak fenomena peluang usaha menjadi sia-sia karena terlambat beraksi dan didahului oleh orang lain dalam memanfaatkan sebuah peluang. Bisnis itu berada di jalur cepat. Jika kita tidak mengambilnya, orang lain akan menyambarnya. Jika kita melihat peluang, sesungguhnya
ada beberapa orang yang juga melihat peluang tersebut. Itulah bisnis. Yang membedakannya adalah keberanian seseorang untuk bertindak. Saya teringat kepada seorang sahabat yang mempunyai ide brilian untuk membuat acara otomotif di sebuah TV swasta. Dia ceritakan pengalamannya terhadap para petinggi di perusahaan pemegang lisensi industri otomotif yang sangat setuju dengan acara tersebut. Menurutnya modal ada, TV swasta siap tayang, produser mobil sudah mendukung. Jadi kurang apa lagi? 6 bulan berselang setelah percakapan tersebut, kami berjumpa dalam sebuah seminar. Dia dengan bersemangat bercerita tentang bisnis baru di bidang IT yang sedang digelutinya. Saya bertanya, "Mas, ngomong-ngomong acara TV tentang otomotif beberapa bulan lalu bagaimana kelanjutannya?" "Oh, itu. Kami masih garap kok. Soalnya bulan lalu di TV lain ada acara baru yang mirip dengan plot yang kami buat dan sekarang sangat laris acara tersebut. Berhasil mendapat banyak iklan," katanya semangat. Sementara saya diam tak berkomentar.